Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Pemirsa selamat malam, apa kabar Anda? Jika selama ini kita diberikan informasi bahwa sosok figur atau tokoh tertentu dipercaya bisa menaikkan ataupun mendongkrak perolehan suara partai politik saat kemarin pemilu legislatif berlangsung. Tapi tampaknya hasilnya tidak begitu signifikan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pencapresan Jokowi dianggap belum memberikan suara optimal untuk PDIP. Tapi sebaliknya, kasus berbeda di Partai Kebangkitan Bangsa. Selama ini Rhoma Irama yang digadang-gadang menjadi calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa dipercaya bisa mendongkrak suara PKB masuk ke dalam 5 besar perolehan suara sementara lagi-lagi versi quick count. Kita akan berbincang lebih lanjut di gestur malam hari ini. Tamu saya sudah hadir, ada Bang Effendi Simbolon, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Saya kurang sehat sementara. Oh iya. Tapi luar biasa Bang Effendi berbincang terkait PDIP dan elektabilitas. Nanti kita akan mengulas ini lebih dalam bersama juga dengan Mas Heri Budianto. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mbak Fira. Alhamdulillah sehat. Kita juga masih menunggu kehadiran Bang Haji Rhoma Irama, semoga bisa hadir bersama kita dan berbincang lebih lanjut. Tapi sangat menarik ketika kemudian yang menjadi sorotan adalah bagaimana Jokowi efek dan Rhoma Irama efek pasca pemilu legislatif. Kami memiliki rangkuman informasinya untuk Anda. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati nomor wahid dalam pemilihan umum legislatif tahun ini setelah kalah pada pemilu 2004 dan 2009. Meski menang, perolehan suara PDIP yang hanya 20% memaksa partai ini harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung capres yang telah ditentukan. Sebelum pemilu digelar pada 9 April kemarin, sejumlah survei dan pengamat memprediksi hanya PDIP yang mampu mendulang suara hingga di atas 25% berkat popularitas Joko Widodo. Namun, Jokowi efek yang digadang-gadang bisa melambungkan raihan suara PDIP ternyata tidak berpengaruh banyak, alias tidak terbukti. Di sisi lain, munculnya tokoh Rhoma Irama dianggap turut meningkatkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, PKB berada di posisi 5 besar dengan perolehan suara mencapai 8%. Ini artinya PKB mampu berada di posisi teratas di antara partai berbasis Islam lainnya. Sejumlah pengamat menilai kehadiran musikus Rhoma Irama memberi nuansa positif bagi PKB. Di luar prediksi, Rhoma efek ternyata lebih nyata terasa dibanding prediksi sejumlah pihak tentang Jokowi efek yang ternyata tidak terbukti. Saya ke Mas Heri dulu. Ini sudah menjadi bahasan yang cukup luar biasa, hampir di semua program. Tapi saya buka dengan pertanyaan, jika ada yang mengatakan betul tidak, pemilih Jokowi belum tentu memilih juga PDIP, ataupun sebaliknya, pemilih PDIP belum tentu juga memilih Jokowi. Sehingga kemudian keluar angka kisaran 19-20% kemarin untuk PDIP. Sinyalemen yang beredar di masyarakat memang ya menjelang pemilu seperti itu. Jokowi yes, PDI no. Nah, artinya ada semacam perbincangan menarik saya kira dengan perolehan suara seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, kami dari Polkom Institute melakukan survei yang kami rilis tanggal 3 April yang lalu, artinya 1 minggu sebelum pemilu, itu perolehan suara PDIP 23,1. Artinya memang 1 minggu sebelum itu saja dengan margin error 3,1 artinya akan menembus maksimal di 20% dan itu terbukti. Artinya apa? Memang Jokowi efek itu sama sekali nggak ngaruh gitu loh. Nah ini ada beberapa faktor. Pertama adalah pencapresan Jokowi di pertengahan Maret itu tidak dimaksimalkan oleh PDIP disosialisasikan. Nah itu
saya kira ada beberapa alasan. Pertama memang Ketika melibatkan Jokowi di hampir kampanye besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya juga mencatat ya, Pak Jokowi juga sampai ke Papua, wilayah yang cukup jauh. Menurut Anda itu tidak menjadi bagian strategi yang saya kira tidak kuat? maksimal karena apa? Bagian strategi yang dilakukan oleh partai PDIP itu kan sudah berjalan. Jadi tidak mungkin. Misalnya kita katakan iklan Indonesia Hebat yang ada Bu Mega dan Mbak Puan itu kan sudah jauh-jauh hari dibuat dan kemudian Pak Jokowi juga iklan kan cuma satu. Jadi mepetnya waktu itu juga yang membuat kemudian tidak maksimal. Mestinya menurut saya kalau itu bisa dimaksimalkan bukan hanya pada masa kampanye, sejak dicalonkan mestinya itu kan larinya sudah sprint. Menurut Anda semata-mata hanya iklan saja? Ada hal yang lain kan, ada swing voters. Jadi swing voter ini mestinya bisa dimanfaatkan. Jadi walaupun ada perbincangan di masyarakat yang mengatakan bahwa oke, Jokowi no PDI, tapi mestinya kan swing voter ini bisa dimaksimalkan. Nah, di sinilah menurut saya teman-teman di PDIP tidak mampu untuk memeraih suara dari swing voter itu. Untuk iklan itu kemarin tidak ditawarkan kepada Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari iklan tersebut? Atau memang fokus di Mbak Puan dan Ibu Mega? Saya ke Anda dulu, Bang Effendi. Oh iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami PDI Perjuangan ya sangat bersyukur bahwa ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. PDI Perjuangan mendapatkan amanah yang besar, bahkan insya Allah ini di hasil dari manual ya, ini akan beranjak di 20-21%. Ya, jadi kita harus patut sujud mensyukuri ini. Dan itu tetap di bawah target. Sebelumnya Tidak beberapa ada, elit PDIP tidak ada, sempat karena menggadang-gadang Ketua angkanya Umum 25 kami, sampai Ibu Megawati 30%. juga memang sangat berharap dapat mencalonkan sendiri. Persyaratan undang-undang itu adalah 20%, ya kan? Bahwa kita melakukan 20% kursi. iya Kursi di 20% dan 25%. Kita berharap boleh saja Rakernas menetapkan 27% ya, dan lembaga survei kemudian membuat beberapa angka-angka yang signifikan. Oleh karenanya, kami melihat bahwa faktor-faktor yang kita tahu bahwa pileg ini adalah pemilu para calon legislatif, ya, belum pemilu presiden. Sehingga nanti efek Jokowi itu nanti Anda akan lihat boomingnya itu, ya. Saya kira inilah yang bayangkan belasan ribu orang terkonsentrasi fokus ke dirinya untuk dia bisa bagaimana lolos. Tapi kemarin kan idealnya Jadi, ketika 12 kemudian partai lebih yang- awal diumumkan pencapresan Jokowi, targetnya juga untuk mendongkrak perolehan PDIP. Kalau Anda baca ya, 2 lembar surat perintah dan mandat dari Ibu Ibu Ketua Mega, Umum 14 Maret itu, kan beliau menuliskan mengatakan setelah mencermati. Jadi tentu dengan cermat dan kemudian melihat situasi, ya beliau akhirnya memutuskan menetapkan tanggalnya juga 14 Maret. Dan itu memang berdampak soliditas di internal partai termasuk para simpatisan. Baik. Itulah akumulasinya, ya, bahwa yang kemudian Artinya di dalam, di internal cukup kuat, tapi ternyata tidak cukup menarik Iya. pemilih di luar internal PDIP. oh sangat ini 20%. Mana ada partai yang kami pada posisi 10 tahun di luar pemerintahan. Tidak punya supporting seperti dana-dana bansos, dana guru yang dijajakan seperti seolah-olah milik dirinya. Padahal itu anggaran APBN. Kami tidak punya perangkat-perangkat seperti itu. Jadi akan berbeda, saya kira kurang tepat kalau orang tidak mensyukuri ya perolehan 20% nantinya yang ditetapkan 9 Mei oleh KPU. Karena memang ini pemilu legislatif. Ya, jadi itu pun saya lihat konsistensi 10 tahun partai dipimpin oleh ketua umum dan kita berada di garis ideologi yang tegas, yang jelas. Inilah yang diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Jika kemudian ada yang mengatakan bahwa Jokowi ini memang tidak berefek apa-apa pencapresan Pak Jokowi terhadap PDIP, menurut Anda ini memang sekedar untuk mengganggu PDIP saja atau memang berdasarkan data yang cukup akurat? Ya mungkin itu Anda yang bertanya, itu jawaban Anda sendiri itu. Karena ini kan dicoba untuk Saya bertanya menurut Anda? Enggak, artinya kami itu hal yang dalam politik sah-sah saja orang menggiring opini ke sana kemari ya. Bagi kita 20% dari jumlah 180 juta pemilih
itu anugerah Tuhan. Oleh karenanya kami sangat menaruh rasa syukur. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Megawati ketika konferensi pers 2 hari yang lalu. Dengan tulus beliau menyampaikan terima kasihnya kepada rakyat Indonesia loh. Bang, mohon maaf saya potong. Betul tidak ada setengah hati sebenarnya dalam pencapresan Pak Jokowi ini? Bagaimana setengah hati? Saya sebenarnya ini karena macet, tadi saya naik ojek ke sini, saya membawa itu surat mandat dan juga surat perintah dari Ibu Megawati. Itu tulus, beliau memberikan harapan itu kepada rakyat Indonesia, menjawab harapan kepada rakyat Indonesia. Itu dari Ketua Umum, Ya, tapi bagaimana Ketua dari Umum, jajaran elit PDIP? Ketua Umum. Ditahan dulu Bang, kita harus jeda nanti ya. Jawabannya saya juga minta komentar Mas Ya. Heri. Pemirsa tetap bersama kami, Gestur kembali saat lagi. Kita lanjutkan Gestur, sebelum ke Bang Effendi, saya tanya komentar dulu tadi Iya. terkait apa yang disampaikan oleh Bang Effendi, Mas Heri. Iya, Bang, ada satu hal menurut saya, kalau memang startnya itu ketika dicapreskan di pertengahan Maret itu tanggal 14, PDI lari sprint, lalu kemudian membuat sebuah sosialisasi yang matang, saya kira swing voter itu bisa diraih. Ini yang saya lihat, kalau 20% kisaran suara sekarang itu pasti saja itu adalah pemilih-pemilih ideologisnya PDIP. Artinya apa? Yang pasti memilih Ibu Mega saja itu sudah 20%. Artinya nggak ngefek sama sekali Jokowi itu. Ini yang menurut saya kegagalan PDIP memanfaatkan pencapresan Jokowi sebelum masa pileg berlaku. Tapi saya kira enggak, karena Pak Jokowi juga kita batasi, karena beliau kan hanya Sabtu dan Minggu, ya. Jadi tidak menggunakan hari kerja untuk kampanye. Dan itu hanya di Aceh, itu pun sebelum masa kampanye, kemudian masuk Lampung, kemudian ada di Kalsel, kemudian di Papua, kemudian di Jawa. Baik, masa Iya. kampanye. Jawa Tengah pun tidak. Ada mungkin media lain iklan, kita berbicara mengenai iklan yang cukup efektif Hanya mungkin hanya satu muncul iklan itu, dan itu pun katanya sulit mencari waktu, dan itu syutingnya di Malang ya. Nah, hanya satu itu saya kira. Kalau Enggak. dimaksimalkan mungkin saya yakin itu menembus 25% ya. Jokowi efek, karena swing voter itu lumayan besar. Melanjutkan pertanyaan saya tadi yang sebelumnya sempat dijawab, apakah betul memang di kalangan elit PDIP ada setengah hati dalam pencapresan Pak Jokowi ini? Enggak ada, itu kan halusinasi di luar PDI saja yang dibangun. Halusinasi Iya, ya. Berarti halusinasi. selama ini komentar jajaran elit Ya, tidak mendukung halusinasi, Iya, dipastikan seperti karena itu. solid sejak kita dari Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum sampai ke jajaran terendah di anak ranting itu solid. Itu istilah di kita malah hanya turut pada perintah kepada Ibu. Dan ketika Bu Megawati memerintahkan 14 Maret, bahkan jam 14 siang itu, ya semua seluruh jajaran kader itu solid. Itulah kemudian kita mencapai angka 20%. Kita tidak mempunyai media loh. Nggak punya TV One, nggak punya Metro, nggak punya MNC dan sebagainya. Nggak ada. Jadi Ibu pun ketika menyampaikan itu hanya melalui online, sederhana sekali. Sederhana, getok tular itu ya. Tapi ada Ya. sesuatu hal yang mengagetkan ketika itu beberapa elit yang saya ketahui itu tidak mengetahui kalau Ibu itu memberikan mandat pada hari itu. Saya kira ada guncangan juga ketika Elit itu. siapa? Beberapa elit partai Enggak. PDIP gitu. Kami ada di situ, kami ada di DPP, beliau menuliskan di ruangan beliau, kemudian beliau masuk ke ruangan rapat, kemudian menyampaikan, saya setelah memutuskan bahwa menetapkan Saudara Joko Widodo sebagai petugas partai untuk menjadi capres. Kemudian ini, saya minta Saudara Cahyo sebagai sekjen dan Saudara Puan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas melalui media. Memang sangat simpel. Kita tidak engineering, kita tidak rekayasa seperti layaknya mungkin gaya-gaya Obama begitu ya. Dan itulah yang kita sesuaikan dengan apa yang menjadi postur figurnya Pak Joko Widodo itu. Yang memang dia kesederhanaannya yang menjadi nilai yang berarti bagi rakyat. Itulah yang kemudian juga Ibu Megawati kan pada Kongres Dan kemudian menjual packaging PDI Perjuangan sosok kan, Jokowi dengan beliau cukup sebagai Ketua sederhana, Umum tidak kan terlalu berlebihan. mempunyai hak prerogatif menetapkan, termasuk menetapkan dirinya untuk menjadi calon presiden. Tetapi beliau kan pada akhirnya berketetapan menjawab harapan mayoritas rakyat Indonesia. Sosok Ong Deso yang memang
yang orang bilang nggak ngerti apa-apa. Tapi seperti itulah realitanya di dinamika yang berkembang di keadaan di rakyat Indonesia. Nah sekarang Pak Jokowi sudah menjadi milik kita bersama. Tidak hanya milik PDI Perjuangan ansih dia. Walaupun kita berusaha ya sampai 9 Mei nanti bahwa PDI Perjuangan dapat mencalonkan beliau secara langsung. Tetapi tidak berarti tidak berkoalisi itu kemudian kita resisten begitu loh. Berbicara mengenai koalisi, kabarnya PKB dan Nasdem sudah cukup kuat merapat ke PDIP? Ya itu kan di PDI Perjuangan Ibu juga memberikan arahan-arahan siapa saja yang diutus untuk membuka komunikasi ya. Komunikasi apakah sekedar di level hanya tukar pikiran ataukah level lain. Tapi semua kan nanti keputusan berpulang kepada beliau. Jadi ini mungkin berbeda ya dengan partai lain. Di kami memang loyalitas itu sangat kuat ya. Sehingga itulah yang membawa PDI Perjuangan itu selalu stabil dia. Kami tidak punya infrastruktur yang kuat. Kami tidak punya media. Kami tidak punya televisi yang bisa blokir sana kemari. Kemudian membuat iklan dan sebagainya. Jadi iklan kita sederhana saja. Jadi itulah saya kira ini momentumnya memang nanti akan berbeda pasca keputusan KPU. Oke, saya ingin tanya. Saya ada satu lagi ya. Menurut saya kegagalan memanfaatkan Jokowi efek adalah sosok Megawati itu kuat sekali di PDIP. PDIP adalah Mega, Mega adalah PDIP. Memang benar. Nah, karena itu menurut saya, jadi sosok Jokowi yang muncul belakangan, yang ini kemudian tidak bisa mengkatrol itu yang saya katakan 20% itu sebenarnya itu adalah pemilih ideologisnya PDIP. Artinya betul-betul Jokowi efek itu tidak ngefek sama sekali. Gitu. Nah, kita boleh jujur ya, compare ke tahun 99. Ketika itu fenomena Ibu Megawati ke 38%, 33% secara nasional. Tapi ironis tidak bisa langsung menjadi presiden. Ya, Pak Jokowi itu yang merupakan ikon kekinian Indonesia kini itu sampai hanya 20%. Memang kita harus jujur mengatakan kebesaran Bu Megawati berbeda pada zamannya dengan saat sekarang. Ya, belum bisa tertandingi. Bukan karena saya sebagai kader beliau loh, tapi realitanya begitu. Efek ketika Orde Baru tumbang, muncullah figur yang sangat fenomenal. Menurut saya ada satu rumus ya, mestinya begini, partai itu lekat sekali dengan tokoh, Gerindra, Prabowo, lalu kemudian katakan misalnya Golkar kan memang tidak mengandalkan ketokohan, PDI adalah Mega. Nah, muncul tokoh baru, mestinya tokoh baru itu kan menjadi amunisi baru. Artinya ada dua tokoh yang dijual gitu loh. Nah, kok kenapa misalnya Gerindra itu sangat signifikan dengan mengandalkan ketokohan itu. Nah, menurut saya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa ini perlu kita uji memang, apakah dengan titik sentral pada Mega, lalu kemudian muncul sosok baru yang secara logika kita berpikir, ya, mestinya kan dua tokoh ini bisa mengkatrol suara yang berlipat-lipat. Tapi ternyata kenapa justru ketika Pileg, justru yang lebih identik adalah yang kesetiaan pada Mega ini tercermin dari perolehan 20% gitu. Ya itu tadi, Mas Hari, karena kan ini pemilu legislatif. Bayangkan belasan ribu. Di tingkat DPR saja, 12 partai kali 560, 77 dapil, kemudian DPR tingkat 1, DPRD tingkat 2, berapa belas ribu. Belum Artinya tim konsentrasi suksesnya. terpecah antara konsentrasi untuk terpecah. pemenangan pemilu legislatif tapi dan nanti juga sosok melewati tahap Jokowi. ini, maka nanti kan tinggal 2-3 calon presiden. Coba mari kita lihat, betulkah dia memang keinginan dari para rakyat Indonesia? Prediksi itu seperti apa, Mas Heri? Ya, kalau kita melihat gambaran peta untuk ke depannya. Betul, kalau kita lihat elektabilitas Jokowi jauh dari PDIP ya, dari data Polkom itu 23,1, ketika dilawankan dengan 4, di situ ada Prabowo, ada ARB, lalu kemudian ada Wiranto ketika itu. Nah, perolehan suaranya 30% Jokowi. Artinya memang ada sebuah keinginan masyarakat yang tadi, yang PDI no, Jokowi yes. Nah, tapi menurut saya konstelasi kalau itu black campaign. Saya kira itu kita tahu lah, kita trace sudah ke atas siapa sih yang ngerjakan itu. Ya, sebelum itu kan, makanya saya bilang ada orang mau dikotomikan antara Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dengan partainya. Black campaign di lawan politik. Iya, kan, lawan politik. artinya seperti itu. Itu tidak. Itu
masif sekali di masyarakat kejadian gitu. Nah itu juga tidak diantisipasi oleh PDI. Mestinya ketika mendapatkan informasi itu, kan kader-kader bergerak gitu loh. Ya kita mengantisipasi tapi tidak, kita soft power. Ibu Megawati sejak perjuangannya lama, ya ketika zaman Orde Baru tidak pernah melakukan yang model represif dengan apa anarkis begitu. Kita bertahan ya. Tidak berarti kita mengalah, tetapi kita bertahan. Disitulah kemudian arti perjuangan itu. Makanya kita kalau penyebutan itu PDIP, Ibu Megawati itu kurang suka itu. Harusnya PDI Perjuangan. Oke. Karena nilai perjuangannya, Mas. Bukan nilai tokohnya. Dan enggak, maksud saya arti perjuangan di kami, di PDI Perjuangan itu besar sekali. Tidak pragmatis, asal sekedar kita mencapai, merebut kekuasaan. Oke, Ya. baik. Ada nilai-nilai kaidah norma yang memang harus kita jaga gitu. Tidak menghalalkan segala cara. Di kami, infrastruktur kami terbatas kok. PDI partai yang inklusif. Kita lihat terbuka. bagaimana nanti untuk Pilpres. Saya harus ganti pemain. Kita sudah berbicara mengenai Jokowi efek, Bang Effendi. Nanti kita berbincang lagi. Sekarang kita mau fokus berbicara mengenai Rhoma Irama efek. Nanti kita akan mengundang Bang Haji untuk berbincang bersama kami. Pemirsa tetap di Gestur, kami akan kembali saat lagi. Kembali di Gestur, Bang Haji Rhoma Irama sudah bergabung bersama kami. Selamat sebelumnya, Bang. Terima kasih. Wah, ini luar biasa. Rhoma Irama efek ini menjadi headline di beberapa media hari ini. Terkait hitung cepat, kita tahu perolehan PKB cukup signifikan untuk pemilu legislatif 2014 ini. Kita tadi sudah berbicara mengenai Jokowi efek. Kita nanti akan memperdalam lagi bagaimana kemudian banyak kalangan yang menilai bahwa sosok Rhoma Irama berhasil mendongkrak perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi sebelumnya kami memiliki Kebebasan berbicara. Rhoma Irama efek. Kita ngobrol langsung dengan Bang Haji. Bang Haji, kita dulu pernah berbincang beberapa kali di Wisma Nusantara ketika Anda di awal berkata ingin maju menjadi calon presiden PKB. Sekarang kemudian muncullah Rhoma Irama efek. Anda enaknya sekarang tetap jadi calon presiden PKB atau mungkin sudah berubah, Bang? Ada deal-deal lain dengan PKB sejauh ini. Tadi bertemu dengan Caimin, kabarnya. Iya. Kita sekarang ini kan baru berdasarkan quick count ya Bang. Ya, Jadi sesuatu yang belum fix begitu. Dan barangkali nanti kita bicara mengenai ketetapannya setelah final count ya Dari KPU. dari KPU. Bahwa sekarang ini ada pembicaraan strategi ke depan. Ya belum dalam arti yang konkret, karena margin error di dalam quick count ini kan 1-2% kurang lebih seperti itu. Nah sementara perbedaan partai-partai yang antara ketiga, keempat, kelima ini kan cuma 1-2% saja. Bisa saja nanti di real count ini bisa berubah posisi partai-partai itu. Sehingga berubah pula peta politik di sana nanti. Tapi angkanya masih cukup berat untuk PKB. Enggak, artinya kan margin errornya kan antara 1 dan 2%. Antara quick count sama real count. Nah ini sementara perbedaan Gerindra 11%, kemudian Demokrat 10, kemudian PKB 9, ini kan cuma 1%. Nah kalau nanti misalnya di real count ini bisa saja terbalik posisi. Baik, baik. Posisi partai itu kan bisa terbalik. Gitu. Baik. Bang Haji, jika ada yang mengatakan bahwa efek dari sosok Rhoma Irama ini lebih besar dibandingkan sosok Jokowi. Saya ingin tanya tanggapan Anda, Bang Haji. Iya, kalau mengenai efek Jokowi saya no comment ya. Saya tidak kompeten untuk menilai itu. Tapi mengenai efek Rhoma, barangkali ini wajar karena barangkali masyarakat atau media melihat intensitas Rhoma di dalam mensosialisasikan PKB selama hampir 2 tahun ya, kurang lebih melalui tablik-tablik akbar, melalui live concert soneta, kemudian melalui iklan Satria Bergitar, kemudian melalui kampanye terakhir selama 3 minggu gitu ya.
Nah ini barangkali terlihat begitu intens, begitu dominan sehingga ketika perolehan PKB meningkat maka dinilai ini efek dari Roma. Namun saya tidak ingin mengklaim seperti itu bahwa pasti ada unsur-unsur lain yang menyebabkan kenaikan daripada pendapatan PKB ini. Kita tidak bisa mengecilkan peran NU misalnya. Di situ juga ada Pak Mahfud MD, ada siapa Ahmad Dhani, kemudian ada juga Pak siapa dari Lion seperti itu kan. Ini saya rasa punya peran. Tapi bahwa ini diklaim sebagai Roma efek itu hak media atau hak masyarakat saya rasa. Tapi yang pasti banyak unsur-unsur lain yang menjadi penopang daripada kenaikan PKB. Ya, saya kira penjelasan sangat moderat ya Bang Haji ya. Saya kira kita mencoba melihat, menganalisis ada efek Roma. Ketika pertama kali PKB memainkan 3 tokoh di dalam komunikasi pemasaran politik, saya melihat bahwa PKB sangat jitu gitu ya, mengangkat perhatian publik. Jualan Bang Haji, jualan JK, jualan Mahfud. Di situ memang kita bicara konstruksi wacana yang beredar di media lalu kemudian di publik, itu memang PKB pada akhirnya kemudian menjadi pusat perhatian gitu loh. Nah kemudian faktor lain mengapa kemudian PKB itu mendapatkan suara signifikan, soliditas partai saya kira, termasuk saya kira tadi dukungan dari beberapa pihak ya, maksimalnya Bang Haji, kemudian juga ada Ahmad Dhani di sana, kemudian Mahfud MD melakukan konsolidasi, lalu kemudian turun bersama-sama melakukan kampanye. Kalau salah satu indikator itu dikatakan misalnya hanya Bang Haji, saya juga menurut saya kecil sekali itu faktor itu ya, karena tingkat popularitas iya Bang Haji mengalahkan semuanya, tapi popularitas itu tidak selalu signifikan dengan elektabilitas. Jadi kontribusinya menurut Anda, hitung-hitungannya Ada calon beberapa presiden variabel. PKB siapa yang paling kuat memberikan kontribusi itu? Kembalinya para Nahdliyin ke rumah besar mereka PKB. Karena apa? Karena di pemilu 2014 ini PKB nyaris tidak ada konflik. Dan berbeda dengan 2009 yang ada 44 partai, di situ NU kan terpecah beberapa partai. Nah sekarang mereka terkonsentrasi pada PKB. Kita lihat dari sebaran pemilih, kita pakai data itu misalnya kemarin kan yang diliris oleh TV One, itu di Jawa Timur hampir sebagian besar masyarakat di sana karena memang basisnya PKB itu kembali ke PKB. Artinya apa? Suara terbesar itu adalah NU. Nah, ini di sini menurut saya. Jadi ada beberapa variabel. Penjelasan Bang Haji saya kira bukan berarti beliau merendah ya, tapi moderat sekali penjelasannya mengenai judul kita Roma Efek itu. Saya kira Oke, begitu. baik. Nanti kita ingin tanya juga tanggapan Bang Effendi. Betul tidak Roma Irama Efek ini lebih besar daripada Jokowi Efek? Nanti ya Bang ya, kita harus jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Kita lanjutkan gestur, Bang Effendi. Ya. Saya ingin tanya tanggapan Anda ketika kita berbicara mengenai Jokowi Efek dan Roma Irama Efek. Betulkah memang Roma Irama Efek lebih luas dampaknya kepada masyarakat dibandingkan Jokowi Efek? Ya, kalau melihat dari angka quick count sekarang tentu tidak ya. Karena kan Bang Haji kan hanya sampai ke 9%. Sementara Pak Jokowi kan sampai 20%. Ya, kalau dari sisi angka quick count. Tetapi pada hal tertentu popularitas beliau ini juga kita apresiasi. Ya, orang kan hanya melihat Bang Haji ini hanya sebagai raja dangdut gitu. Padahal kemudian semakin lama gitu, orang akhirnya mengenali kedalaman daripada know-how-nya gitu, kedalaman daripada isi daripada siapa sosok Bang Haji ini. Nah inilah saya kira 2 tahun. Nah 2 tahun melakukan pendekatan penetrasi ke seluruh Indonesia. Pak Jokowi kan baru sejak 14 Maret ada kepastian bahwa beliau adalah calon presiden. Nah jadi saya tidak, sekali lagi tidak dalam posisi untuk mengomentari gitu ya. Tetapi masing-masing mempunyai alasan, justifikasi bagaimana Jokowi memang berefek, bagaimana Pak atau Bang Haji berefek ke konstituennya di PKB itu. Berarti menarik juga untuk digandeng oleh PDI Perjuangan. Loh,
Kalau rakyat menghendaki, kenapa tidak? Rakyat kan suara Tuhan, ya kan? Siapa sih yang bisa menghambat, menghadang itu? Kita ya, saya katakan bahwa kita juga cukup lama Indonesia berharap gitu, pemimpin yang pandai, yang pintar. Tapi kemudian misalnya nih, Tuhan berkehendak lain, kamu akan saya berikan pemimpin yang amanah, yang sederhana, yang kekuatannya ada di aku, bukan di dia. Kalau kita lihat-lihat Pak Jokowi dan Bang Haji, sederhana, sama-sama sederhana, dekat dengan masyarakat, sama-sama Ya, dengan memang masyarakat. memiliki menjadi basis massa yang kuat, dua-duanya memiliki basis massa yang andai kuat. kan di sini kan Pak Jokowi duduk di sini. Di sini wapresnya gitu. Bang Haji kan. Ini kan something juga yang buat, saya kira buat alternatif di ini kan kita bicara di gestur ya. Bicara di gestur di TV One ya. Kenapa tidak? Ini kan kita tidak terpola yang model, memang saya orang politik, beliau juga orang politik ya. Tetapi mungkin orientasi yang katakanlah yang memilih beliau itu tidak melulu orang politik. Oke. Kalau Pak Joko Widodo kan mungkin lebih banyak dia komunitas politik yang memilihnya begitu. Bang Haji, siap jadi cawapres? Itulah bahwa segala kemungkinan di dalam politik itu harus bisa dikondisikan. Ya. Tetapi sekarang itu kita masih bicara soal tadi mengenai perolehan di cuman marginal apanya itu errornya 1%. Nah, sehingga peta politik akan bisa berubah nanti, posisi-posisi partai nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu masih bisa berubah. Karena perbedaan partai-partai ini cuma 1-2 gitu ya. Ketika menunggu hasil real count dari KPU, tapi saat ini, mohon maaf tanda kutip, Anda tidak berupaya untuk menjual diri, space waktunya sangat singkat sekali. Menjual diri konotasinya negatif. Mohon maaf, menawarkan diri, saya tarik, menawarkan diri kepada parpol-parpol dengan perolehan suara besar. Contohnya Bang Effendi. Ada judul lagunya tuh Bang? Ada. Itu Bang. Oke. Saya rasa itu domain partai ya. Baik. Saya ikut apa kata ketum lah ya. Ketum punya wilayah itu masalah komunikasi politik dengan partai-partai. Artinya hak sepenuhnya dari ketua umum partai Saya politik. rasa seperti itu domain partai. Meskipun nantinya mungkin saja Anda tidak mendapatkan kursi empuk itu. Nanti ya Bang ya, kita ngobrol lagi, pemirsa tetap bersama kami. Gestur kembali saat lagi. Kita lanjutkan gestur, Bang Haji. Pertanyaan saya tadi. Yang mana tuh? Kalau misalkan petanya masih bisa berubah, peta koalisi, dan mungkin saja Anda mendapatkan kursi empuk menjadi capres atau cawapres, pilihannya seperti apa jika nanti mungkin saja Anda tidak mendapatkan kursi itu? Pertama mengenai pencapresan itu domain daripada partai ya. Dalam hal ini ketua umum, ya domain partai lah ketua umum. Mengenai apa tadi namanya? Cawapres. Iya. Kalau Anda tidak ditawarkan itu, posisi PKB saat ini memang cukup untuk nilai tawarnya bergain? Ya sebetulnya pres dan cawapres sejauh ada bukan distribution of power tapi separation of power. Itu saya rasa nggak sama aja, no problem saya rasa. Jadi dengan sistem separation of power, masing-masing punya job sendiri-sendiri gitu ya, sehingga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Itu format yang indah dan demokratis saya rasa. Dengan kontribusi yang cukup luar biasa? Ketimbang misalnya capres itu adalah ban serep gitu misalnya. Nah, baik. Nah ini saya rasa kurang sehat demokrasi seperti itu. Seperti Pak JK dengan siapa Pak SBY ya, itu satu pasangan yang dinamis saya rasa dan sehingga dua-dua punya peran yang
yang signifikan dan jelas gitu job-jobnya. Tapi di Indonesia berlaku juga, patih tidak boleh melebihi dari raja, Bang. Iya, iya. Nggak boleh, Bang. Dengan Ya, kontribusi Bang Haji? dalam hal tertentu seperti prerogatif ya. Prerogatif presiden itu tidak dimiliki oleh prerogatif Wakil presiden. Tidak ada seperti- SK wakil presiden, Bang. Iya, seperti itu. Tidak ada SK Iya, presiden. iya, pada tetapi saat-saat dalam- tertentu wakil presiden kan Dapat menggantikan, iya. calon Iya, presiden. iya. Lagi musim tuh, Bang. Saya tadi itu distribution of power bisa dirubah dengan separation of power gitu ya. Itu tergantung komitmen bahwa yang namanya undang-undang kan buktinya sekarang udah diamandemen 4 kali gitu kan. Itu bisa saya kita itu kan yang namanya undang-undang itu kan kesepakatan bersama, kesepakatan politik Oke. bersama. Gitu. Berbicara Tapi- mengenai tapi paling mohon tidak- maaf, mohon maaf. Berbicara mengenai komitmen, jika nantinya tidak mendapatkan kursi capres cawapres, menurut Anda siapa yang layak dari PKB untuk yang diusung begitu? Itu terserah partai ya. Partai yang bisa menilai itu. Saya tidak kompeten untuk menilai siapa yang berhak atau yang pantas. Oke, baik. Saya ingin tanya ke Anda, berapa besar pengaruhnya Rhoma Irama efek ini untuk jelang Pilpres mendatang? Masih sangat ampuh ya. Saya kira memang kita tidak bisa menafikan bahwa Bang Haji ini popularitasnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Rhoma Irama, Raja Dangdut? Ya, saya kira magnet ya. Kalau PKB kurang cermat dalam menangkap aspirasi Bang Haji ini dari perbincangan tadi saya menangkap rendah hati betul. Jadi politisi yang sangat rendah hati. Ditanya berkali-kali sama Mbak Vi itu menjawabnya masih terserah masyarakat. Ini sekarang persoalannya adalah di dalam tubuh PKB itu kan ada kontestasi, ada 2 yang mengemuka sekarang, Pak Mahfud dan Bang Haji. Kalau Bang Haji terlalu rendah hati, ini akan membahayakan di dalam sebuah kontestasi. Itu bukan strategi yang jitu. Saya kira begini, kita nggak tahu dalam backstage ya, panggung belakang, apakah Bang Haji mempunyai posisi tawar dengan Caimin. Artinya begitu kan. Nah kalau Bang Haji memiliki posisi tawar yang tinggi, saya kira posisi tadi mantap. Soalnya kan Bang Effendi juga bilang kan, mengapa tidak mungkin pasangan Jokowi Roma misalnya ya, kedua-duanya adalah politisi sederhana ya, tokoh sederhana ya, seperti itu kan. Ditanya langsung, punya posisi tawar yang cukup kuat tidak? Bargainnya dengan Caimin apa, Bang Haji? Ya. Ada tawar-menawar dengan Caimin, bargainnya apa? Ya, yang saya tahu bahwa sampai saat ini, sampai tadi kita ketemu, komitmen tentang pencapresan Roma masih konsisten saya lihat ya. Seperti itu yang saya lihat. Ya, karena memang PKB masih sangat mengharapkan. Saya kira begini, saya menangkap penjelasan Bang Haji ada satu poin bahwa kita menunggu real count dari KPU. Artinya kalau nanti ada kenaikan 1-2%, harapan PKB itu masih ingin mengusung capres sebenarnya. Jadi bukan cawapres. Saya melihat kansnya ke sana. Nah kalau tadi distribusi of power ketika kita bicara presiden wakil presiden kan nggak begitu mood beliau Bang Haji. Artinya begini, kalau masih ada peluang sampai ada ketetapan KPU, saya kira mungkin bisa saja PKB ini memotori poros berikutnya. Nah ini kan yang digadang-gadang juga poros tengah kan, Partai Islam. Saya kira mungkin arah Bang Haji ke sana. Nah, kita nggak tahu apakah kemungkinan besar ini kan segala skenario kan terjadi. Artinya komunikasi politik dibuka oleh PDIP, pintu terbuka. Lalu kemudian apabila di sana nanti tidak ada kata sepakat misalnya, kan tentu hasil real count itu akan memunculkan skenario baru. Nah, skenario baru itulah saya kira koalisi berdasarkan ideologi partai-partai Islam itu ada 5 termasuk PBB itu kalau dikumpulkan itu menjadi 30% lebih. Baik, Artinya apa? Bisa mengusung capres sendiri. Saya kira begitu yang dimaksud oleh Bang Haji gitu. Baik, baik. Bang Haji sebagai penutup saat ini sudah ada 3 partai politik dengan perolehan suara unggul sementara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Bang Haji lebih nyamannya ke partai yang mana? Kalau saya harus minta Anda memilih antara 3 ini. Saya rasa ya semuanya aman ya. salah satu Bang Haji. Tidak adil juga kalau begitu karena kita belum karena begini platform antara 3 partai ini sama. Itu saya katakan tadi ketiga-tiga nyaman. Platform PDIP, Golkar dan Gerindra relatif sama gitu kan. Jadi Agak beda, Bang. relatif sama. Relatif ya. Iya, tidak sama dan sebangun. Karena kan bisa saja satu Langsung kamar. protes. Karena PDIP di sini kenapa nggak dipilih PDIP langsung Ya, protes. kalau nggak, buat apa kita beroposisi selama 10 tahun? Jadi istilahnya, Bang, satu kamar, satu tempat tidur, tapi lain mimpi, Bang.
Baik, baik, baik. Nggak mau milih, boleh minta tolong sekalian nyanyi nggak untuk menutup perjumpaan kita malam ini, Bang Haji? Ya harus Gitu lah. ya. Ucapin terima kasih juga untuk pemilih Anda mungkin. Barangkali lagu Indonesia cocok ya. Cocok, silakan Bang. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Iya, Cocok. mantap. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Mas Heri, Bang Effendi, Bang Haji, terima kasih waktunya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Apa kabar Indonesia malam akan Anda saksikan saat lagi. Saya Elvira Khair Indonesia. Kita jumpa lagi pekan depan. Oke. Luar biasa. Anda baru saja menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy.